Tahun ini saya memberitahu saudara, punya uang, persiapkan untuk 2025. Nabung emas tuh nggak bikin tambah kaya, tapi kenapa orang masih beli emas sampai sekarang? Kenyataannya tuh kayak gini, emas tuh tetap favorit dibeli sama orang-orang kaya untuk ngejaga kekayaan mereka agar mereka tetap kaya. Bahasa bodohnya kayak gini analoginya ya. Misalnya kalian beli barang 20 tahun lalu harganya 5 gram emas. Zaman sekarang ditambah inflasi, harganya tetap 5 gram emas. Tapi kenapa harga emas naik terus? Itu campuran inflasi dan nilai mata uang kita. Cuma tetap, ini istilahnya namanya hedging. Biar kita nggak kegerus inflasi, sekitar 7-8% lah per tahun. Makanya secara konsisten, emas tuh tetap dijadiin aset safe haven karena secara global demand-nya bertambah terus. Dan sekarang di Indonesia, emas masih kategori investasi paling favorit, lebih dari 50%. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan belajar tentang ilmu keuangan ya, berdasarkan Alkitab di part kedua. Jadi ini adalah episode kedua setelah kemarin ada episode pertamanya ya. Saya bikin di episode yang pertama. Di awal video kalian bisa lihat ya, itu adalah salah satu influencer atau salah satu ahli keuangan. Itu ada Raymond Chin. Beliau berbicara tentang emas. Nah kali ini, di video kali ini kita akan berbicara tentang investasi. Jadi sedikit mengulas dari video sebelumnya. Di video yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya, kita sudah belajar 3 hal mengenai ilmu keuangan berdasarkan Alkitab. Akan saya ulas, diantaranya adalah tentang bagaimana kita menciptakan pengeluaran yang lebih kecil daripada pendapatan sehingga income kita jauh lebih besar ya, bisa tersave. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat anggaran bulanan, memisahkan segala kebutuhan melalui pos-pos keuangan kita, dan ketiga adalah dengan menabung. Nah, pada video kali ini di sini saya ingin membahas tentang masalah investasi seperti yang sering digaung-gaungkan oleh Bapak Dotoni ya, Pastor Dotoni atau Evangelist Dotoni selalu berkata katanya, jangan lupa beli emas katanya ya. Nah, sahabat terang kemuliaan, di sini saya akan mengundang kalian untuk membaca sebuah ayat. Jadi investasi ini juga merupakan bagian dari apa yang ada di firman Tuhan. Saya akan ajak kalian semua untuk membuka kitab Amsal. Kita buka kitab Amsal di pasal ke-13 ayat ke-22 ya. Amsal 13 ayat 22. Di sini akan saya bacakan untuk kalian semua. Amsal 13 ayat 22 berbunyi seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sekali lagi ya. Amsal 13 ayat 22 berbunyi seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi di sini dibilang orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu kita apabila kita tidak berinvestasi. Kita tidak membangun kekayaan kita dari dini, dari sekarang. Membangun kekayaan bukanlah suatu hal yang salah, bukanlah sesuatu hal yang dilarang di dalam Alkitab ya. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu berlaku karena hukum sebab akibat. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena tentunya disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di zaman dulu. Jadi berlaku oleh hukum sebab dan akibat. Apa yang akan kita petik di masa depan tentunya adalah akibat dari apa yang kita lakukan di hari ini. Daripada uang kalian dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak penting seperti ngopi-ngopi, nongkrong, atau misalkan jajan-jajan yang gak jelas, atau maaf barangkali ada di antara kalian yang masih punya kebiasaan merokok. Nah itu lebih baik kenapa tidak diinvestasikan. Jadi kita harus pintar-pintar berinvestasi, kita harus pintar-pintar membangun kekayaan untuk masa depan kita, di mana akhirnya kita mempunyai sebuah warisan yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita. Jadi berdasarkan firman Tuhan di kitab Amsal 13 ayat 22 tadi, di situ penting sekali bagaimana kita harus membangun kekayaan kita untuk dijadikan warisan nantinya, sehingga kita memiliki warisan yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membangun kekayaan adalah dengan berbisnis. Hanya saja sayangnya tidak semua orang bisa berbisnis dengan baik. Nah, makanya di sini ada opsi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berinvestasi. Walaupun sekecil apapun itu, lebih baik kita melakukannya. Lebih baik melakukan daripada tidak sama sekali. Lebih baik dilakukan daripada nol sama sekali. Bentuk investasi di sini bermacam-macam ya. Dimulai dengan resiko yang kecil, seperti menabung di tabungan biasa, kemudian ada deposito, ada reksadana,
ada emas, ada saham, ada properti, dan juga kemudian di sini ada alternatif lain yang baru yaitu Bitcoin. Nah, di sini saya tidak ingin mengajak kalian semua untuk berinvestasi di berbagai macam instrumen investasi. Jadi kita akan ambil yang dasar-dasar aja, kita ambil yang pasti-pasti saja, kita ambil yang cukup menguntungkan dibandingkan tabungan biasa. Seperti yang telah digaung-gaungkan oleh Pak Sudotoni atau Evangelis Dotoni, beli emas, beli tanah. Jadi dua hal ini yang ingin saya berikan saran kepada kalian semua. Seperti yang disarankan juga oleh Evangelis Dotoni atau Pak Sudotoni, yaitu dua diantaranya adalah membeli emas ataupun dengan membeli tanah. Jadi kalau misalkan kalian semua ya belum punya cukup uang untuk berinvestasi di properti atau membeli tanah, kalian bisa mulai dengan membeli emas. Karena membeli emas di zaman era modern ini tidak harus langsung beli besar, dalam jumlah yang besar ya. Nah, di sini berinvestasi dalam emas ini bisa dibilang bukan berinvestasi dalam perhiasan ya, tapi berbentuk emas batangan. Dan di zaman era modern seperti ini, untuk berinvestasi di emas batangan, ini tidak diperlukan uang yang cukup besar untuk membeli langsung satu batang ya, atau 1 gram. Kalian bisa mencicilnya kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Karena selain mereka juga menjual emas batangan yang 1 gram, mereka juga menjual yang pecahan kecil ya, 0,5, 0,25, 0,5 yang seperti itu. Dan apalagi di zaman era canggih seperti ini, zaman aplikasi ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk menabung emas. Contohnya, saya berikan contoh, salah satunya adalah Pegadaian. Pegadaian ini adalah milik pemerintah, BUMN, jadi sangat terpercaya sekali. Di situ kita bisa menabung emas. Kita bisa menabung emas dari minimal, kalau kita bayar online itu 50.000, tapi kalau kita ke Pegadaiannya itu 10.000. Dan nanti kita nabung cicil kalau misalkan udah terbentuk misalkan 0,25 gram, 0,5 gram, atau 1 gram, kalian bisa mencairkannya atau mencetaknya menjadi emas batangan. Tapi kalau misalkan enggak pun bisa ditumpuk aja. Itu semacam tabungan ya, cuman saja itu menabung emas, itu salah satu contohnya ya. Kita berbicara investasi, kita berbicara jangka panjang. Saya tidak berbicara tentang trading ya. Kalau misalkan ada yang bertanya bagaimana dengan trading emas, itu sangat high risk sekali ya, itu resikonya tinggi sekali. Kita berbicara tentang investasi, di mana investasi itu ada bersifat jangka yang panjang. Walaupun jangka pendek mungkin harga emas naik dan turun, tapi kalau kita lihat dari segi jangka panjang, di mana zaman dulu ya, bertahun-tahun yang lalu, ketika zaman harga emas itu 1 gramnya itu udah berkisar 200.000, naik ke 500, ke 700, dan sekarang hari ini adalah 1.300.000-an ya. Jadi kita bicara tentang investasi jangka panjang. Dan untuk emas ini jangan takut untuk harganya, karena emas ini adalah safe haven, jadi harganya akan selalu naik nantinya gitu pada akhirnya, karena dia akan mengalahkan inflasi dan nilai mata uang yang selalu mengecil tentunya. Dan dalam berinvestasi di sini ada faktor yang sangat penting yang harus kalian semua hindari, yaitu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru ingin mendapatkan keuntungan. Contohnya dengan mengikuti hal-hal investasi bodong ya. Investasi-investasi yang tidak jelas, atau kita bisa bilang dengan skema Ponzi. Ini pun dicatat dalam Amsal, kitab Amsal, pasal 28 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. Di Amsal, pasal 28 ayat 20, kita baca bersama-sama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi di paragraf kedua akan saya perjelas. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi kadang manusia itu ingin cepat kaya, ingin cepat untung. Makanya ada sering kali gitu ya, banyak sekali investasi bodong yang memberikan penawaran, katanya dengan investasi kamu sebulan bisa dapat segini, berinvestasi 10 juta kamu sebulan bisa dapat 5 juta, kemudian kamu bisa dapat membangun kekayaan kalian dengan cepat. Nah, itu hati-hati sekali ya. Jadi kita harus menghindari berdasarkan karena sudah diajarkan juga di kitab Amsal ini, kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa ya untuk menjadi kaya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan kita harus pintar-pintar berinvestasi. Seperti yang kita baca di Alkitab juga, kebanyakan kalau di perjanjian lama itu mereka berinvestasi dan ternak ya, peternakan ya. Dan mereka selalu mengawasi ternaknya kemanapun. Jadi makanya ada ketika zaman Yusuf ya menggembalakan kambing domba ya, ataupun Daud. Jadi mereka ini ada gembala kambing domba. Mereka selalu mengawasi ternak-ternaknya, mengawasi domba-dombanya. Begitu pula berlaku dengan investasi-investasi yang kita lakukan. Kita harus mengawasi apa yang kita investasikan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Dan bentuk investasi yang saya sarankan, investasi yang cukup aman dan memberikan keuntungannya lebih daripada tabungan biasa,
yaitu dua hal tadi seperti yang telah dilakukan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni, yaitu membeli emas dan membeli properti ya, properti. Kalau misalkan uang kalian banyak dan cukup untuk membeli properti, itu angka sungguh baiknya ya, karena itu everlasting ya, banyak sekali itu berguna sekali untuk jangka panjang, bisa kita pakai sendiri, bisa kita wariskan, bisa kita gunakan untuk usaha. Tapi kalau misalkan uangnya pas-pasan, kita sebagai pekerja biasa di mana gajinya juga UMR, uangnya pas-pasan, kita juga bisa menabung emas. Salah satunya di Pegadaian ya. Jadi kalau misalkan kita ke kantor Pegadaiannya minimal 10.000, kalau kita lewat aplikasi Pegadaian Digitalnya itu minimal 50.000. Masa sih kita nggak bisa menyisihkan uang sekecil itu? Lebih baik kita lakukan daripada tidak sama sekali. Karena seperti apa yang sudah saya bilang di awal video tadi, apa yang kita lakukan hari ini berimbas untuk apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Bagaimana kehidupan kita di masa depan itu akibat apa yang dilakukan kita hari ini. Jadi intinya dalam berinvestasi ini kita harus pintar-pintar ya dalam berinvestasi. Seperti istilah yang berkata jangan menaruh telur di satu keranjang. Don't put your eggs in one basket. Gitu. Jadi dibagi menjadi beberapa. Kalian bisa gunakan mungkin saran saya pribadi ya. Kalian bisa taruh sebagian di tabungan biasa untuk kebutuhan kalian sehari-hari, kebutuhan yang mendadak. Kemudian bisa taruh juga di deposito. Kemudian kalian bisa membeli emas, mencicil emas, dan ketika uang kalian sudah banyak, kalian bisa juga membeli properti. Dan tentunya kita berdoa kepada Tuhan ya, agar apa yang kita lakukan dalam berinvestasi juga diberikan kelancaran. Dan kita diberikan hikmat ketika kita memulainya. Nah, sahabat terang kemuliaan, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kalian semua, menambah wawasan tentunya di dalam ilmu keuangan yang kita ambil berdasarkan Alkitab. Apabila kalian semua suka dengan video ini, silahkan like videonya dan bagikan videonya kepada yang lain. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan bertemu nanti di episode berikutnya tentang ilmu belajar keuangan berdasarkan Alkitab di episode yang ketiga tentunya. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, saya juga berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.